yang seperti gunting gitu. Namanya Witerandu. Lokasi dari sini mah dulu situ dekat kelurahan lama. Jadi situ sebelah kiri artinya selatan, ikut ke selatan. Sekarang dijadikan sekolahan. Sekolahan ya. Sekolahan apa itu, Pak? Sekolahan itu jadi SD Randu Gunting 1. Sekarang jadi SD Randu Gunting 6. Sekarang jadi SD Randu Gunting 6 ya, Pak? Ya, SD Randu Gunting. SD Randu Gunting 1 ya? Iya, Randu 1. SD Randu Gunting 1. Pak, itu kabarnya katanya pohon itu ada di makam, Pak? Di situ di daerah situ. Yaitu dulunya makam. SD itu dulunya makam. Iya, dulunya makam. Kalau itu makamnya masih ada atau bagaimana, Pak? Makamnya masih di dalam masih ada. Oh, di dalam masih ada Iya, makamnya. Di depan sekolahan masih ada satu. Itu di Rajib. Tapi kalau pohonnya itu masih ada atau sudah ditebang, Pak? Pohon kemarin udah ditebang, pohon beringin. Oh, pohon beringin. Kalau pohon yang randu itu ada? Masih Udah ada? ditebang. Sudah ditebang ya? Udah lama itu. Pak, kalau nama Randu Gunting itu, pohon randu itu ada kaitannya sama salah seorang tokoh atau? Udah ada. Oh, tidak ada ya, hanya pohon randu bentuknya seperti gunting seperti Iya, apa? Jadi tokoh situ yang terkenal itu yang paling Mbah Randu Gunting. Mbah Randu Gunting. Tapi ada sosoknya itu, Pak, Mbah Randu Gunting. Yang enggak ada sih. Oh. Belum ada yang dilihat. Belum ada yang tahu seperti itu. Cuma dipercaya ada Mbah Randu Gunting seperti itu ya, Pak. Ya di situ ya juga tempatnya juga memang ya angker sih. Ini Pak, berarti Pak. Ini kayaknya pohonnya besar banget ya Pak dulunya Pak. Iya, Pak. Ini hampir 4 orang itu kalau mau mencabut pohonnya. Nanya juga mau diangkat juga. Jadi mungkin buruk tapi tetap masih ada. Aslinya makam Pak. Aslinya makam, iya. Cuma kalau dari yang awalnya itu tanah ini diwakafkan terus dibangun sekolah. Dulunya itu sempat untuk perkantoran juga untuk SMP gitu. Ini dijadikan tempat sekolah mulai tahun berapa Pak? Kalau ini 93 Oh, sudah 93 ya? Ya udah lama sih. 90-an. Kalau pohon randu yang katanya seperti gunting itu ditebang tahun berapa Pak? Kalau ditebang itu kemarin tahun 9 ya masih 2019. Oh, masih 2019 ya. 2019 itu tebangan yang terakhir sampai tuntas karena dari lahannya sendiri itu mau dibuat untuk tempat kayak posyandu, pertemuan warga seperti itu, Pak. Oh ya Pak, saya mau tanya nih Pak. Kalau nama Kelurahan Randu Gunting yang Bapak tahu itu asal usulnya seperti apa sih Pak? Kalau yang saya tahu sendiri sih memang dulunya itu kan terkenalnya itu memang ada Mbah Randu Gunting itu sendiri. Kalau nama aslinya saya masih simpang siur. Cuma untuk yang ada Randu Guntingnya sendiri itu yang ada pohon randu itu memang makam Mbah Randu Gunting tapi yang putri. Kalau untuk yang putranya sendiri mungkin di sini karena tapak tilasnya aja ya, jadi nggak terlalu terkesan itu ada makamnya gitu. Oh, berarti selain karena ada randu seperti gunting, memang julukan toko itu namanya Mbah Randu Gunting Randu seperti Gunting apa? Sendiri, iya. Kalau dulu waktu masih ada pohon, kadang masih ada yang orang kesini, misalnya kayak spiritual ataupun apa masih ada. Terakhir tahun 2018 saya masih yang lihat malah nganter mau kesini katanya mau sowan. Kalau bentuk pohonnya sendiri memang seperti apa sih Pak? Kalau pohonnya sendiri itu sebenarnya cuma satu ke atas bercabang, hanya yang rantingnya itu sendiri itu nyampe jatuh ke bawah menjadi akar. Nah kemarin karena memang akarnya keropos, takut daripada nimpa ke rumah warga, dari warga rembugan, oke kita potong semua,
dijadikan tempat yang bermanfaat gitu. Tapi memang bentuknya memang seperti gunting atau bagaimana Pak? Bentuknya ya seperti ini. Memang seperti gunting ya? Iya, bercabang dua di atas. Berarti batang pohon lalu ke atas bercabang dua gitu. Dua, iya. Nanti dari dua cabang itu memiliki Memiliki ya sama cabang yang lain. cabang dua lagi. Gitu. oh iya iya. Kebanyakan seperti Itu secara fisik memang seperti pohon tua Pak. memang seperti pohon tua sih Pak. Jadi ya kadang memang kalau dulu sih masih agak gelap, orang itu sehabis maghrib jarang yang berani lewat situ. Kenapa itu Kadang Pak? seperti ya katanya ada sosok kayak orang pakai jubah, ada yang lihat seperti orang tinggi besar hitam, itu kadang kayak gitu. Kalau pemotongan pohon randu itu tahun 2019. 19 sekitar bulan September Oktober. Tapi sebelumnya sempat sudah ada usaha pemotongan atau bagaimana Pak? Kalau dulu sempat ada dipotong, cuma nggak nyampe selesai. Katanya dari yang motong itu sendiri, kebetulan kan yang motong terakhir itu, yang motong pertama, dia sempat jatuh dari pohonnya juga, saat motong lah. Dari situ berhenti, nggak taunya ini bercabang lagi, besar, ini dipotong terakhir. Kalau setahu Bapak itu pohon sudah ada berapa tahun Pak di situ Pak? Kalau itu sih mungkin sejak saya kecil aja itu udah tinggi, cuma pernah dipotong sampai tingginya sebesar yang dulu lagi. Kalau cerita masyarakat itu sejak tahun berapa tuh Pak? Kalau itu mungkin 80-an juga 80-an sudah ada. Iya, karena itu dulu katanya dari makam Mbah Yang Putri, Mbah Yang Putri itu tengahnya itu keluar pohon ringin. Nah, itu pohon ringin itu sebagai patokan bahwa di situ makamnya Mbah Randu Gunting. Itu Mbah Randu Gunting Putri ya, Putri. yang putra tidak tahu di mana Pak atau gimana? Kalau menurut pikiran saya itu ada antara pembatas rumah sama sekolahan, tembok sekolahan, tapi memang nggak ada ininya, udah nggak ada makamnya. Pak berarti ini dulu sekolah ini SDN 1 Randu Gunting ini dulu makam ya? Makam semua Pak. Oh iya iya. Makam semua ini juga masih makam, cuma dari ininya apa namanya, nisannya itu cuma diambil terus diuruk. Oh. Karena dulu itu kan sempat sekolahan ini nyampe tutup waktu masih SD Randu Gunting 8, karena kebanyakan anak kesurupan, nyampe 15 sampai 16 itu tahun sekitar 96 mungkin 96an itu memang saya juga lihat banyak yang kesurupan, nyampe tutup disewa sama SMP Purnama, perkantoran ada apa, akhirnya dibikin ini, dibersihkan semua makamnya. Lalu ini dijadikan sekolah lagi tahun berapa tadi? Kalau jadi 2007 itu mulai ada pemasangan bangunan ini mulai didirikan, ini sekitar tahun 2000-an ada. Kalau dulu masih satu lajur. Mbah Randu Gunting sendiri, cerita Mbah Randu Gunting itu yang Bapak dengar, beliau sosok yang seperti apa Pak? Kalau sosoknya sih mungkin hampir mirip sama itu seperti Ki Gedis Bayu ya, Ki Gedis Bayu. Dia itu pakainya ikat kepala yang hampir mungkin kayak Pangeran Diponegoro, itu sosoknya seperti itu, bajunya putih, dia itu bawa tongkat tapi yang gini, yang agak melengkung itu. Seperti itu. Kalau biasanya sih tiap-tiap hari tertentu itu kayak ada aroma sendiri, kayak ubi bakar itu seperti itu. Dari makam situ Pak? Dari kisah sekitaran makam itu biasanya seperti itu. Kalau selain itu maksudnya Mbah Randu Gunting itu dulu seperti pengikutnya kerajaan Mataram atau dia kalangan ulama yang menyebarkan Islam Pak? Kalau menurut saya sendiri itu Mbah Randu Gunting sebenarnya kayak dari mana ini datang, dia hanya untuk mengajak masyarakat itu hidup rukun, karena seperti yang kemarin aja juga dia pengennya itu pernah dikasih mimpi juga, jangan sampai ada pertengkaran, jangan sampai ada keributan, itu seperti itu. Siapa Pak yang pernah dimimpin Bapak atau? Saya sendiri Bapak juga pernah ya. Persis sebelumnya ditebang saya mimpi, ya memang beliau keluar dari situ sih. Ya ibaratnya nitip tempat ini jangan sampai kotor, jangan sampai untuk yang tidak itu seperti itu. Oh iya iya iya. Seperti itu. Pak, kalau bagi masyarakat kisah Mbah Randu Gunting itu apa yang bisa dipetik Pak? Kalau kisah dari Mbah Randu Gunting ya itu. Jadi kalau saya yang sering ke sana, masyarakat sendiri itu paling nggak harus bisa guyup rukun Pak. Yang diminta itu seperti itu Pak.
jadi gotong royong itu tetap ya. Makanya setelah ada penerbangan ini ya alhamdulillah dari masyarakat ada apa yang biasanya kalau ada gotong royong kerja bakti apa sedikit, sekarang langsung membaur semua, nggak yang muda nggak yang tua, langsung setiap ada kegiatan apa nggak usah dikasih kabar woro-woro atau apa, langsung datang. Itu seperti itu, Pak. Asal mula Kelurahan Randu Gunting adalah bahwa prajurit dari Sunan Amangkurat I atau yang disebut adalah Adipati Anom, putra dari Sunan Amangkurat I, beliau menjelaskan bahwa Randu Gunting berasal dari nama pohon randu yang batangnya bercabang menyerupai gunting terbuka yang ditemukan oleh seorang prajurit pengikut setia Sunan Amangkurat I. Setelah Amangkurat I wafat, prajurit tersebut melanjutkan pengabdiannya kepada Sunan Amangkurat II dan Tumenggung Martoloyo Bupati Tegal. Tapi nama asli Mbah Randu Gunting sampai saat ini belum diketahui karena beliau dinamai dengan pohon randu berbentuk gunting terbuka yang ditemui saat bertugas. Berkat penemuan itu, beliau yakin bahwa kemudian menjadi nama Ki Gede Randu Gunting atau Mbah Randu Gunting. Atas rekomendasi Tumenggung, Mbah Martoloyo kemudian Mbah Martoloyo dan Mbah Randu Gunting dinobatkan oleh Sunan Amangkurat II sebagai Lurah Dalem Kabupaten Tegal pada tahun 1677. Beliau ditugaskan oleh Tumenggung Martoloyo untuk mengampu wilayah Randu Gunting yang dahulu mencakup luas kelurahan Kemandungan, Pekauman, Keraton, dan Tegalsari. Kemudian dalam catatan sejarah menurut cerita dari orang-orang yang bisa dipercaya bahwa Mbah Randu Gunting wafat di usia 90 tahun dan dimakamkan di makam Kemuning yang saat ini berada di belakang SD Negeri 1 Randu Gunting. Sosok Mbah Randu Gunting sangat berpengaruh. Beliau cakap, mampu, dan bisa mengatasi masalah-masalah sosial masyarakat. Bahkan kepeduliannya saat itu diceritakan dengan wujud mengadakan perbaikan dan penyempurnaan sistem pengairan, juga membuka lahan-lahan baru secara gotong royong dengan masyarakat Randu Gunting. Jangan lupa subscribe ya.